Sebenarnya bukan AC, bukan angin AC yang masuk angin. Jadi angin maksudnya bukan dari si AC-nya itu sendiri yang bikin kita masuk angin, tetapi karena suhunya itu sendiri, suhu AC. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Oh, Vitizen. Nah, kali ini aku bakal mendatangkan dokter yang kedua yang tentunya juga nggak kalah keren yang bakal mengupas tuntas mengenai permasalahan saat mudik. Ini dia, kita sambut Dokter Muna. Halo semuanya, Fitizen, apa kabar? Nah, beliau ini merupakan dokter umum yang berpraktik juga di klinik Medikis MHDC Kemang. Bener ya, Dok? Iya, benar banget. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan tektokan nih, kita diskusi dulu sedikit mengenai untuk mengawali topik kita. Jadi, dokter, mengapa sih penting menjaga tubuh tetap sehat saat mudik? Oke, jadi kita ngomongin tentang mudik nih ya. Kadang-kadang itu orang-orang suka mudik tuh suka tidak menjaga kesehatannya dengan baik ya. Kadang-kadang tidak menjaga kesehatan seperti tidak membawa makanan yang bergizi atau tidak membawa obat-obatan yang perlu untuk mudik gitu. Jadi saat perjalanan pun akhirnya bisa imunitasnya turun atau daya tahannya tubuhnya itu jadi turun gitu. Jadi memang penting ya untuk pengobatan atau persiapan sebelum mudik itu, terutama untuk menjaga kesehatan seperti itu. Nah, itu dia Vitizen, jawaban dari Dokter Munaya mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebelum kalian melaksanakan mudik. Nah, dokter, kira-kira apa aja sih suplemen alami yang bisa membantu mendukung daya tahan tubuh kita? Kalau misalkan suplemen alami itu bisa ada yang didapat dari alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ada juga seperti suplemen ya. Kalau misalkan kayak vitamin gitu ya. Kalau misalkan untuk dari buah sendiri kan paling banyak vitaminnya vitamin C atau vitamin D gitu ya. Apalagi vitamin C itu fungsinya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi memang sangat penting untuk dilakukan atau dikonsumsi saat mudik Berarti kita gitu. bisa membawa jeruk ya contohnya ya? Benar, boleh banget, atau stroberi bisa Oke. gitu kan ya, itu untuk dari si vitamin C. Ada juga seperti vitamin D. Kan kalau misalkan saat mudik itu sendiri kita suka tidak terpapar sama sinar matahari ya, karena kan kalau vitamin D itu sendiri kalau alami kan dari sinar matahari tuh. Kalau misalkan vitamin D itu sendiri dia kurang atau paparan dari sinar mataharinya kurang, yang harus dikonsumsi seperti susu atau seperti madu yang isinya itu ada vitamin D juga, seperti itu. Nah, itu dia Vitizen. Jadi suplemen alami itu bisa berasal dari susu, madu, atau buah-buahan atau suplemen yang emang kita bisa beli di luar sana ya, dokter Iya ya? benar. Pada saat misalkan lagi nyetir gitu ya di rest area, itu bisa kok beli-beli ya kan, kayak ada suplemen-suplemen gitu ya untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi saat mudik seperti itu. Wah, luar biasa banget ya Vitizen jawaban dari Dokter Muna ini. Jadi menjaga kesehatan tubuh serta memperhatikan asupan nutrisi itu sebenarnya juga salah satu bentuk persiapan kita ya untuk menjalankan mudik. Jangan sampai perjalanan mudik kita itu jadi terganggu hanya karena masalah kesehatan yang sebenarnya bisa kita atasi. Iya benar banget. Nah, dokter, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Oh, Kita oke. udah menampung beberapa pertanyaan mengenai mudik nih, dokter, Oh karena gitu. pada antusias ya. Iya kan karena ya mepet-mepet lagi dikit Dikit lagi lagi lebaran kan lebaran, ya. Heeh. benar. Oke, dokter, jadi seperti apa yang sudah disebutkan tadi ya mengenai suplemen vitamin C dan D. Jadi apa sih peran suplemen seperti vitamin C dan D dalam menjaga kesehatan tubuh selama mudik? Kalau misalkan tadi ya seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau vitamin C itu dia fungsinya lebih ke meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi vitamin C itu kalau misalkan kita ngerasa sakit kepala atau flu itu memang obatnya itu kalau misalkan vitamin itu adalah vitamin C. Karena dari vitamin C itu sendiri dia itu meningkatkan imunitas seperti sel darah putihnya itu jadi tambah banyak, kemudian sel darah merahnya juga jadi ikut tambah banyak, yang itu karena konsumsi si vitamin C itu. Kalau misalkan vitamin D tadi, vitamin D itu kan pentingnya itu seperti
pertumbuhan tulang gitu ya, pertumbuhan gigi, kebanyakan kalau misalkan untuk dari vitamin D itu sendiri. Dan selain itu juga meningkatkan daya tahan tubuh juga Berarti gitu. tadi vitamin D ini bisa juga untuk mengatasi pegal gitu kali ya dok ya? Benar, karena kan kalau misalkan vitamin D itu kan lebih ke tulang, otot gitu ya. Kalau untuk dari si vitamin D-nya itu sendiri, kalau misalkan vitamin C lebih ke penyakitnya. Kalau misalkan kita lagi ada sakit seperti batuk pilek atau sakit kepala, itu bisa diatasin sama vitamin C. Lebih bagus lagi ya gabungan. Misalkan ada vitamin C, vitamin D, ada vitamin B kompleks dan lain sebagainya yang isinya ya sekalian meningkatkan daya tahan tubuh juga, terus abis itu menurunkan dari pegal-pegal otot-otot juga, terus abis itu selain itu kalau misalkan vitamin B lebih ke ada bisa pencernaan juga, menjaga pencernaan. Misalkan kalau misalkan lagi mudik kan suka sembelit. mual, sembelit gitu kan ya. Terus habis itu pola makannya jadi berubah gitu, makanya harus dibarengin dengan si vitamin C atau vitamin D itu sendiri. Dan termasuk kayak gitu. vitamin B-nya juga Iya ya. benar, sama vitamin B kompleks kayak Nah gitu. itu dia Vitizen. Jadi kalau misalkan kalian mau mudik nih, siap sedia suplemen yang mengandung vitamin C, D atau B ya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tetap bugar. Iya benar. Nah dokter, apa sih tips untuk tetap bugar nih dan terhindar dari kelelahan saat mudik dengan kendaraan umum? Oke, kalau misalkan kendaraan umum itu kan rentan kita stagnan ya, diam terus ya, duduk gitu, nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, disarankan sebelum naik kendaraan umum itu sendiri, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan selain itu juga banyak gerak. Boleh misalkan ya kayak gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin leher gitu ya, kayak misalkan muter-muter gitu, atau pas lagi rest area bisa juga pas rest area kayak Mondar-mandir gitu ya? mondar-mandir atau ke kamar mandi pun juga termasuk gerakan juga kan ya gitu. Jadi memang disarankan kalau pas di kendaraan umum itu ya harus ada minimal ada pergerakan sedikit gitu. Selain itu juga selain dari pergerakan disarankan juga biar nggak ngerasa stres gitu ya, boleh dengar-dengar musik gitu, dengar-dengar hiburan, Nonton kayak film nonton gitu ya? film, nonton podcast juga boleh Nah, gitu. betul banget. Podcast ini juga boleh kayak gitu. Jadi memang disarankan kalau misalkan orang yang naik kendaraan umum nggak boleh ada stres, nggak boleh ada kayak seperti stagnan atau diam duduk aja terus di situ kayak gitu. Memang harus Nah banyak itu gerak. dia Vitizen ya jawaban dari dokter Muna. Jadi kalau misalnya kalian naik kendaraan umum nih, kalian sebisa mungkin jangan terlalu berdiam diri gitu ya. Bisa juga Benar. kalian mengurangi stres dengan mendengarkan musik atau menonton film. Dan kalau misalnya kalian lagi di rest area, kalian bisa bergerak mondar-mandir atau bisa Iya. juga nih ke toilet kalau misalkan Mm-mm. kalian lagi kebelet nih ya, bisa juga Iya. sekalian. Oh ya, dan satu lagi juga nih, kalau misalkan di kendaraan umum kan suka nahan pipis ya kadang-kadang ya. Nah itu nggak boleh ya, soalnya kalau misalkan nahan pipis itu sendiri atau nahan buang air kecil itu akan meningkatkan infeksi saluran kemih, terutama pada perempuan. Jadi kalau misalkan ada di rest area atau berhenti sedikit, sebisa mungkin sih ke toilet gitu. Walaupun belum kebelet ya Iya, dokter ya. walaupun Jadi kan ya belum udah ke kebelet. toilet aja gitu Iya ya. benar, karena untuk menurunkan resiko tadi sih, resiko infeksi saluran kemih kayak gitu. Jadi jangan ditahan-tahan ya Vitizen. Iya benar. Oke, jadi gimana ya dokter? Bagaimana cara menghindari masalah pencernaan nih yang seperti tadi udah dokter jelaskan? Cara menghindari masalah pencernaan atau kembung selama mudik nih? Ya, jadi lebih seringnya sih kalau lagi kendaraan sendiri ya, lagi nyetir sendiri atau pas lagi kendaraan umum juga bisa yang bis gitu ya, atau kereta yang mungkin medannya kan nggak semulus pesawat atau apa gitu kan, jadinya ngerasa Terguncang gitu ya? terguncang, akhirnya ngerasa mual, ngerasa pusing gitu kan ya, pencernaannya terganggu sampai mungkin pola BAB-nya atau pola dari buang air besarnya itu sendiri berubah kayak gitu. Nah itu bisa diatasi dengan pertama sebelum mudik ya, jangan makan pedas dulu, jangan makan asam dulu kayak gitu, karena kalau misalkan pedas atau asam itu dapat meningkatkan gas di dalam tubuh, di dalam perut, yang akhirnya ya ini gas itu sendiri berusaha untuk keluar saat di kendaraan, jadinya pengennya pasti
mual, pengennya pasti buang air, buang gas dan lain sebagainya. Terus juga selain itu jangan minuman-minuman bersoda, kan bersoda kan juga banyak gasnya juga ya gitu kan. Jadinya di sebisa mungkin saat mudik itu makan makanannya ya makan makanan yang benar aja lah, kayak buah, kacang-kacangan pun boleh gitu, karena kacang-kacangan kan isinya kan ada protein juga tuh, jadinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga kayak gitu. Jadi tadi kalau misalkan caranya itu jangan makan pedas, Mm-mm. terus jangan minuman bersoda. Satu Iya lagi apa benar. dokter? Satu lagi pokoknya makan makanan yang setidaknya tidak Menyebabkan menyebabkan gas gas yang yang berlebih berlebih ya. Nah itu gitu. dia Vitizen ya. Jangan lupa ya, itu dicatat untuk kalian nih yang suka banget makan pedas nih ya, Mm-mm. nggak boleh Nah sebelum iya mudik hindarin dulu bener. ya. Nah dokter, dari tadi kita udah ngomongin stres nih. Apa yang bisa dilakukan nih untuk mengurangi stres? Mungkin selain dari tadi yang tadi kita Mm-mm. jelasin, selama perjalanan mudik yang lumayan panjang nih. Iya, apalagi macet ya, Ya, ya kan ya. Kalau misalkan mudik itu kan identik dengan kemacetan. Jadi sebisa mungkin ekspektasi kita diturunkan ya, gitu. Kalau misalkan niatnya mudik itu nyampainya harus berapa jam gitu, hmm, ada targetnya, itu sebisa mungkin diturunkan ekspektasinya. Karena kalau misalkan ternyata tidak sesuai ekspektasi, pasti kan kepikiran ketar-ketir sendiri gitu ya. ya, ketar-ketir sendiri gitu, yang akhirnya yaitu berpengaruh pada stresnya itu sendiri. Jadi mending diturunkan ekspektasinya. Terus kemudian kedua, persiapkan sesiap mungkin gitu ya. Persiapan-persiapan misalkan tiket pesawat gitu harus siap Segala sedia. ya. Kemudian untuk misalkan kalau tol, e-tolnya harus Udah sedia sudah ya. sedia juga gitu. Jadi Biar nanti pas di jalan nggak tiba-tiba habis gitu nggak ya. tiba-tiba habis, Kan akhirnya jadi panik, panik. nah gitu. Jadinya mending sih diusahakan harus sesiap mungkin untuk perlengkapan mudik kayak gitu. Itu Nah aja itu sih. dia ya Vitizen. Jadi selain yang tadi udah kita sebutkan, ada lagi nih, jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan Mm-mm. mudik. Karena Mm-mm. mudik itu adalah puncak orang eh, melakukan perjalanan ya. Jadi Iya otomatis benar. bakalan macet. Jadi Mm-mm. ekspektasi kalian dikurangin tuh waktunya ya. Sama Bener bener banget. ya. Sama tadi ya, sama apa, siap sedia segala hal Mm-mm. yang kalian butuhin. Nah, oke dokter, tadi kan kita udah nyebutin nih Mm-mm. susu sama madu. Nah, susu dan madu itu bisa menjadi suplemen. Apa sih sebenarnya manfaat dari susu dan suplemen itu untuk perjalanan mudik? Jadi kalau misalkan manfaatnya itu sebenarnya nggak cuma di mudik ya. Misalnya sebelum pas sekarang pun susu dan madu itu sangat penting. Cuma kalau misalkan saat mudik itu memang disarankan konsumsi susu dan madu, karena pertama dari susu itu sendiri. Susu itu sendiri itu dia meningkatkan fungsi pergerakan otot gitu ya, pergerakan tulang, yang akhirnya mineral juga isinya kan ya, banyak mineral yang akhirnya meningkatkan eh, kondisi dehidrasi kita supaya menurun seperti itu. Jadi supaya dehidrasi kita tidak terlalu banyak, akhirnya memang dikonsumsi si susu itu sendiri. Kalau misalkan madu itu sendiri kan dia isinya gula ya, maksudnya kayak pemanis juga. Nah itu pemanis itu dia yang fungsinya itu adalah energi gitu. Jadi Penambah mood juga ya dokter ya? menambah mood juga. Jadi memang gula itu fungsinya kan energi dan metabolisme karbohidrat tubuh juga. Jadi memang disarankan madu itu dikonsumsi juga. Dan madu itu walaupun dikonsumsi 1 sendok, 2 sendok, itu tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan gula darah Kecuali drastis. kecuali dia yang ini ya, yang terlalu banyak gulanya ya. Iya, atau enggak yang buatan kayak apa Iya. gitu ya. Madu alami lah cukup gitu. Kalau misalkan susu itu ada spesifikasinya nggak dokter? Harus minum susu apa nih? Lebih baik susu apa gitu? Kalau misalkan spesifikasi susunya sebenarnya tidak ada spesifikasinya. Cuma kan kalau misalkan kayak susu instan, kayak susu dalam Kotak? kotak gitu ya, memang kan kandungannya kebanyakan gula ya, Mm. bukan dari kandungan-kandungan mineralnya. Jadi memang disarankan susunya ya susu-susu yang kayak non UHT kayak gitu. Jadi memang yang murni gitu, susu yang murni kayak gitu. Nah itu dia Vitizen. Jadi buat susu dan madu ini banyak banget manfaatnya ya dokter ya. Selain untuk Mm-mm. mudik, juga bisa sebelum mudik ya dokter ya, Sebelum bisa kalian mudik. konsumsi nih untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, agar tubuh tetap fit dan pergerakan tulang itu lebih lebih secara bebas gitu ya dokter ya. Benar.
Nah, itu dia penjelasan yang sangat menarik dari Dokter Muna. Semoga penjelasan tersebut banyak yang bermanfaat untuk Vitizen yang di rumah. Jadi, Dokter Muna, sekarang kita lanjut ke mitos atau fakta nih. Oke. Mitos atau fakta yang pertama nih, mitos atau fakta, AC mobil itu bisa bikin masuk angin. Oke. Kalau misalkan orang-orang bilang sering masuk angin gitu ya kalau AC-nya dingin kayak gitu ya. Sebenarnya bukan bukan angin AC yang masuk angin. Jadi angin maksudnya bukan dari si AC-nya itu sendiri yang bikin kita masuk angin, tetapi karena suhunya itu sendiri, suhu AC. Mungkin suhunya itu terlalu tinggi atau suhunya itu terlalu rendah yang akhirnya tubuh kita itu tidak bisa beradaptasi gitu. Untuk dibilang AC yang menyebabkan masuk angin bukan, tetapi karena suhunya gitu. Mitos ya, Dokter ya? Iya, mitos ya. Jadi AC mobil bisa bikin masuk angin itu jawabannya mitos ya, Vitizen. Itu semua tergantung gimana suhunya ya. Iya, benar, gimana suhunya. Mau tambahan juga kalau misalkan suka nurunin kaca jendela itu pun boleh banget karena kan untuk menyetarakan suhu antara tubuh sama luar kayak gitu. Jadi disarankan jangan terlalu sering pakai AC kalau misalkan saat di mobil. Usahakan bisa juga suka turunin kaca jendela gitu untuk menetralisasi dari suhu kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman Vitizen, jadi kalian jangan terlalu sering pakai AC. Kalian bisa netralin dengan AC alami. Iya, saya alami benar. Nah, yang kedua nih, kalau mual saat mudik itu bisa diatasi dengan memijat antara jempol dan telunjuk, mitos atau fakta? Kita bilang fakta ya. Jadi memang memegang tekanan di antara jempol sama telunjuk, daerah sini itu suatu titik acupressure yang untuk melancarkan peredaran darah. Jadi titik tersebut ini dapat mengurangi rasa mual juga, rasa kekurangan dari peredaran darah juga yang akhirnya pencernaan kita jadi lebih baik kayak gitu. Selain dari yang penekanan ini tunjuk sama jempol. Coba boleh dipraktekin dokter ke Kayak kamera seperti apa? Seperti ini ya untuk penekanannya setidaknya 5-10 menit boleh untuk penekanan ini dan kalau misalkan ngerasa masih mual atau muntah berarti penekanan ini sebenarnya belum cukup gitu aja. Jadi harus ada tambahan suplemen untuk penurun mual gitu atau obat-obatan untuk mualnya kayak gitu. Selain juga kalau misalkan selain ini juga bisa juga titik di pergelangan tangan nih ya, titik di dalam pergelangan tangan ini juga bisa ditekan juga untuk memperlancar dari peredaran darah dan gangguan dari pencernaan kayak gitu. Berarti jawabannya fakta ya dokter ya? Benar, fakta. Jadi kalian Vitizen kalau misalkan kalian merasa mual nih saat mudik, kalian bisa banget memijat antara jempol dan telunjuk. Berarti di sini ya dokter ya? Ya, di sini ya. Di sini ya teman-teman Vitizen kalau misalkan kalian merasa mual nih. Sama di sini pergelangan. Sama pergelangan tangan di sini ya. Jadi jawabannya fakta. Oke dokter, lanjut ke mitos dan faktanya lagi. Mitos atau fakta, minuman berenergi bisa bikin driver lebih kuat perjalanan jauh. Oke, kalau misalkan dikatakan minuman berenergi dapat menguatkan atau dapat meningkatkan energi dari si drivernya itu sendiri sebenarnya mitos ya. Kalau minuman berenergi biasanya berefek itu hanya sebentar. Mungkin ngerasa semangat setelah minum berenergi itu, tapi setelah dari efeknya habis itu langsung dehidrasinya itu sangat turun drastis gitu. Jadi memang disarankan jangan terlalu banyak minuman berenergi, justru lebih banyak minuman air yang cukup aja, Air mineral. biasa ya, air mineral setidaknya 8 gelas per hari kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi puasa berarti perjalanan jauh itu better menjadi musafir ya. Enggak, jadi kan kalau misalkan konsumsi air itu bisa dibagi-bagi ya kalau misalkan pas lagi puasa. Kalau 8 gelas sehari bisa mungkin 2 gelas sebelum sahur gitu ya, terus 2 gelas sebelum azan juga, terus 2 gelas saat buka sama 2 gelas sebelum tidur gitu. baik, Kan bisa ya dibagi-bagi ya. Yang Oke. penting 8 gelas per hari kayak gitu. Jadi sebelum mudik nih asupan air mineralnya harus bagus ya, harus cukup ya. Benar. Oke. Dan minuman berenergi itu tidak menyebabkan ini ya langsung
untuk meningkatkan energi itu bukan seperti itu gitu, justru malah menurunkan dehidrasi kayak gitu. Jadi minuman berenergi ini justru malah bikin dehidrasi. Iya, benar banget. Jadi itu ya Vitizen, jadi lebih baik kita minum air mineral yang cukup ya, dibanding kalian harus minuman berenergi. Udah gitu minuman berenergi juga banyak gulanya ya dokter? Iya benar, dan kafeinnya juga banyak ya. Jadi kandungan yang seperti itu, kafein terus gula itu memang meningkatkan langsung energinya, langsung melek gitu ya. Tapi efeknya itu cuma sebentar, paling setengah jam sampai 1 jam itu langsung turun lagi efeknya gitu. Jadi malah dehidrasi gitu. Oke, itu dia ya Vitizen mengenai minuman berenergi. Jangan lupa dicatat nih buat teman-teman Vitizen yang menyupir ya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta nih dokter, bantal leher itu bisa bikin kita tidur lebih nyenyak saat di perjalanan. Sebenarnya kalau misalkan dikatakan mitos tidak juga ya, karena efeknya itu kan memang relaksasi kalau misalkan bantal itu sendiri. Jadi dikatakan fakta bisa juga, dikatakan fakta, tetapi kan memang cara kita untuk merelaksasikan itu kan nggak cuma dari bantal, bisa juga gerak-gerakin leher, gerak-gerakin kaki gitu. Jadi untuk penanganan dari kecapean atau kelelahan saat mudik itu bisa selain dari bantal kayak gitu. Tapi berarti fakta juga ya dokter Iya, tentang benar. bantal leher ini bisa merelaksasi kita saat di perjalanan. Iya, benar. Jawabannya fakta ya Vitizen, jadi kalian bisa nih siap sedia terlebih dahulu bantal leher nih supaya nggak pegel-pegel banget ya kalau mau Iya. tidur, biar nggak mengsong sana Iya. mengsong sini. Karena kan kalau tidur biasanya suka ini ya, agak nggak tahu ya posisinya di mana. Kalau misalkan dengan bantal leher kan mungkin meminimalisir dari posisi tidur kayak gitu sih. Nah itu dia Vitizen, jangan lupa dicatat, jangan lupa beli bantal leher ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, perlu vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum mudik. Ya, fakta banget ya. Memang penting sekali vaksinasi atau pemeriksaan sebelum mudik, karena supaya kita tahu nih kondisi kita optimal apa tidak untuk dilakukan perjalanan mudik. Jadi memang disarankan pemeriksaan dulu, setidaknya nggak perlu vaksinasi pun nggak apa-apa, tapi pemeriksaan dulu setidaknya minimalnya seperti itu, karena untuk mengetahui nih kondisi kita itu sebenarnya bisa untuk mudik atau tidak kayak gitu. Kalau vaksinasi lebih bagus lagi, karena kan Buat imun ya. benar, imun, atau apalagi kita nggak tahu ya di luar tuh seperti apa, virus-virus seperti apa, yang akhirnya memang disarankan untuk vaksinasi juga kayak gitu. Nah jadi itu ya Vitizen ya, kalian kalau misalkan emang nggak mau vaksinasi nggak apa-apa, tapi perlu pemeriksaan, tapi vaksinasi lebih baik. Iya benar. Nah itu dia penjelasan dari Dokter Muna mengenai mitos dan fakta perjalanan mudik. Oke, sebelum kita tutup nih, dari teman-teman di live ini ada yang bertanya nggak sih nih? Ada yang bertanya nggak teman-teman? Ini pertanyaannya nih gini nih, dokter. Mitos atau fakta konsumsi makanan atau minuman asam bisa mengurangi rasa mual? Itu tadi saya kayaknya sudah jelaskan ya. Iya, iya. Kalau minuman asam itu atau makanan asam itu Soda. justru malah meningkatkan gas di dalam perut gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk konsumsi makanan asam sebelum perjalanan kayak gitu. Iya ya, banyak sih ya yang justru mengkonsumsi minuman bersoda biar kayak rasanya lebih lega. Nah, ya. sukanya kan kayak gitu Oh, ya. iya, bener. Minuman bersoda aja nih biar segar, biar Lebih lega kan, enak karena untuk- gitu kan. Padahal itu nggak bagus ya Padahal sebenarnya. juga tidak bagus, karena ya justru meningkatkan gas di dalam perut, yang akhirnya mungkin efeknya bisa menurun gitu ya sebentar, tapi lama-lama juga penuh lagi gasnya di dalam perut gitu. Nah, itu Jadi, dia ya mitos Vitizen, ya. temen yang lagi ada di live ini. Jadi minuman bersoda ini lebih baik dihindari ya teman-teman ya, karena malah menyebabkan gas yang berlebih ya. Nih Kalau ada boleh lagi. itu kayak teh gitu, teh hangat gitu kan ya, atau kopi itu boleh juga, tapi Bawa jangan termos berarti kita ya. boleh banget, kan memang harus sedia ya Iya, apa-apa betul. kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya sih dokter tadi mengenai vaksin. Tadi kan kalau ditanyakan kata dokter vaksin itu nggak wajib, tapi mungkin ini pertanyaannya adalah apakah vaksin itu efektif?
Sangat efektif ya, terutama vaksinasi yang virusnya itu sering ada di dalam di sini gitu di Indonesia, seperti misalkan influenza gitu ya, atau misalkan yang bikin diare itu ada rotavirus juga, atau bisa bikin juga misalkan untuk penularan yang paling sering juga seperti dengue atau demam berdarah itu sangat disarankan juga untuk divaksinasi gitu karena penularannya cepat. Kalau virus influenza atau batuk pilek kan langsung ya kita ngomong aja, kita apa Dari namanya, udara ya dari dokter ya? udara, ya benar, dari bicara aja itu bisa menular dari si virusnya itu gitu. Memang disarankan untuk vaksinasi gitu dan termasuk efektif gitu untuk vaksinasi. Nah itu dia Citizen yang sedang menonton di live ini. Jadi vaksin itu nggak wajib tapi sangat disarankan ya karena virus itu mudah tertular. Jadi emang lumayan efektif ya dokter ya. Iya, benar banget. Lanjut nih dokter, ada yang bertanya lagi. Dokter, gimana sih cara antisipasi kolesterol nanti pas lebaran? Karena bakal sering makan rendang dan ketupat sayur. Oh iya, pas lagi mudik tuh pasti kan ya, lagi pas lebaran itu meningkatkan kolesterol sekali gitu. Kalau misalkan gimana caranya nurunin, ya sebenarnya kita harus tahu dulu kan memang pemeriksaan dulu nih sebelum dari perjalanan mudik atau sebelum lebaran memang disarankan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan kolesterol gampang kok, cuma dicek apa namanya darahnya aja itu kayak 1 sampai 2 detik langsung jadi gitu kan, langsung selesai. Itu dicek itu pas kalau misalkan normal ya boleh lah ya kita makan makanan berlemak, cuma ya jangan pas lagi mudik gitu ya, pas lagi Pas udah sampai lebarannya gitu, ya, pas pas hari H. lebarannya. Pas lagi mudik jangan makan makanan yang berat, jangan makan makanan yang berlemak, justru malah tidak disarankan kayak gitu. Kalau misalkan cara nuruninnya sebenarnya konsumsi air tuh cukup sih, cuma konsumsi air setelah dari apa namanya, konsumsi makanan berlemak gitu ya. Cuma memang kan butuh proses ya namanya, untuk menurunkan kolesterol kan nggak langsung 1 sampai 2 hari langsung turun gitu kan, nggak mungkin kayak Makanya gitu. sehari nuruninnya berhari-hari ya dokter. Iya gitu, jadinya mending dilihat dulu makan makanannya apa yang dilihat, terus abis itu cek nih kira-kira tubuh kita bisa nggak sih untuk makanan sebanyak itu, makanan berlemak sebanyak itu kayak gitu. Nah itu dia ya Citizen di rumah. Jadi emang penting buat periksa ya, biar kita tahu nih kadar kolesterol Kolesterol. kita atau kadar gula ya kan. Jadi kita bisa Benar. tahu, bisa membatasi saat hari H lebaran Iya nih. Kayak gitu benar. ya teman-teman Citizen yang ada di rumah. Catat ya guys. Ada lagi yang tanya, katanya nggak apa-apa ya dokter agak OOT, mitos atau fakta dok konsumsi siasit itu bantu diet? Siasit. Iya, Oh jadi siasit itu kayak apa ya, biji biji selasi selasih mirip-mirip ya. ya. Biji selasih itu dapat menurunkan kadar lemak ya tadi bilang. Iya iya, heeh. Iya. Sebenarnya kandungan dari biji-bijian itu memang nggak cuma siasit ya, ada kandungan biji-bijian atau kacang-kacangan itu memang menurunkan dari kadar kolesterol. Cuma kembali lagi kalau misalkan siasitnya kita konsumsi tapi makanan berlemak tetap dikonsumsi ya sama aja gitu, juga bukan jadi menurunkan, justru malah kayak seperti pengimbang aja tapi bukan untuk menurunkan kolesterol atau menurunkan lemak kayak gitu. Jadi bisa dikonsumsi si asid itu sendiri, tetapi jangan dibarengin sama makan makanan yang berlemak juga gitu. Ya. Harus harus pola makannya harus Harus diubah benar dulu, ya, heeh. harus benar dulu baru boleh deh konsumsi si asid gitu. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya Boleh, teman-teman. boleh. Boleh ya teman-teman ya. Oke, jadi gini dokter, kenapa banyak orang mengalami sembelit saat mudik? Gimana sih cara mencegahnya? Oke, jadi memang saat mudik itu perubahan BAB atau perubahan pola dari defekasinya itu memang berubah-berubah karena kan kondisi tubuh kan beradaptasi ya saat perjalanan gitu. Bisa sembelit, bisa diare, bisa justru malah buang gas terus gitu. Itu memang hal yang wajar saat di mudik gitu. Nah itu bisa dikurangin atau bisa diminimalisir dengan konsumsi makan makanan yang tidak tadi yang saya bilang, jangan berlemak dulu sebelum Sebelum mudik mudik. gitu ya, jangan makan makanan pedas dulu gitu, jangan minum minuman bersoda dulu yang akhirnya menurunkan atau meminimalisir dari pola defekasi yang berubah kayak gitu. Selain itu juga mungkin sembelit boleh sedia obat untuk sembelitnya gitu ya, atau
pas saat konsumsi buah-buahan juga bisa untuk yang makanan yang atau sayur-sayur atau buah-buahan yang tinggi serat itu bisa juga menyelancarkan dari kondisi pencernaan kayak gitu. Nah itu dia Fitizen ya, sangat-sangat bermanfaat banget penjelasan dari Dokter Muna nih. Oke Fitizen, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, boleh nggak nih Dokter Muna berikan motivasi sedikit kepada Fitizen yang ada di rumah? Oke. Sebenarnya mudik itu diperbolehkan banget ya, apalagi yang kita di Indonesia ini yang memang budayanya itu adalah mudik. Cuma tetap jaga ya kesehatan kita dan jangan lupa makan makanan bergizi, istirahat yang cukup dan yang penting itu jangan membuat mudik itu seperti rasa yang berat. Karena kan tujuan kita kan bahagia bersama keluarga yang di sana gitu kan. Jadi jangan dibawa stres, jangan dibawa pikiran untuk perjalanan mudik yang mungkin agak lama ini kayak gitu. Nah itu dia Fitizen ya, motivasi dari Dokter Muna nih bisa kita catat, kita jadikan sebagai reminder diri kita sendiri atau bahkan untuk keluarga kita ya dokter. Iya benar. Oke Dokter Muna, terima kasih banyak nih atas ilmu dan waktunya. Juga Dokter Anggraini yang di luar frame. Senang sekali bisa berbincang dengan dokter, berbagi pengalaman. Terima kasih juga nih kepada Fitizen yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti Podfit, like, komen, dan subscribe. Dan pastikan kalian semua jangan lupa untuk follow juga Podfit di Instagram kita supaya kalian bisa tahu informasi lebih lanjut. Semoga mudik tahun ini menjadi mudik yang penuh dengan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa Fitizen. Sampai jumpa. Energi